Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-11 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam qasamna min qaryatin banyak negeri yang kami hancurkan, kanat zalimatan, yang penduduknya zalim, wa ansa'na ba'daha qauman akharin, dan kami munculkan setelah kehancuran penduduk negeri itu kaum yang lain. Falamma ahassu ba'sana, ketika mereka mulai merasa datangnya azab kami, idahum minha yarkudun, ternyata mereka lari terbirit-birit menjauhinya. La tarkubu, kalian jangan lari. Warji'u ila ma utriftum fihi, kembalilah kalian bersenang-senang dengan dunia yang kalian nikmati. Wa masakinikum, kembalilah ke tempat tinggal kalian. La'allakum tus'alun, barangkali kalian akan ditanya tentang dunia kalian. Qalu ya wailana, mereka berkata, duhai celakalah kami. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Fama zalat tilka da'wahum, dan ucapan itu terus menerus mereka ucapkan, hatta ja'alnahum hasidan khamidin, sampai kami jadikan mereka seperti hasil tanaman yang dipanen.
yakni tumbang semua. Taib qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yaqulu ta'ala muhaddiran li haula'iz zalimin al-mukadzibina lirrasuli bima fa'ala bil umamil mukadzibati li ghairihi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan dan menegur orang-orang yang zalim yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan apa yang telah Allah lakukan terhadap umat-umat yang mendustakan rasul-rasul selain beliau. Wa kam qasamna ay ahlakna bi adzabin mustaqsirin min qaryatin talafat an akhiriha. Betapa banyak kami hancurkan, yakni kami hancurkan dengan azab yang menghancurkan secara total negeri yang sampai habis, sampai akhirnya itu habis, sampai terakhir dari penduduk desa itu. Wa ansa'na ba'daha qauman akharin wa anna haula'i al-muhlaqina lamma ahassu bi adzabillah wa iqabihi wa basharahum nuzuluhu lam yumkin lahum ar-ruju' wa la tariqa lahum ila an-nuzu' wa innama dharabul arda bi arjulihim nadman wa qaliqan wa tahassuran ala ma fa'alu wa hurban min wuqu'ihi. Kami munculkan setelah kebinasaan penduduk negeri tadi kaum yang lain. Dan Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang dibinasakan itu ketika merasa bahwa adab Allah dan hukumannya benar-benar turun dan mereka tidak mungkin untuk kembali pulang dan tidak ada jalan bagi mereka untuk melepaskan diri dari adab itu, maka mereka hanya bisa menendang-nendang tanah dengan kaki-kaki mereka sebagai bentuk penyesalan, gelisah, dan menyesal atas apa yang mereka lakukan dan berusaha untuk bisa lari agar tidak terkena adab tersebut. Faqila lahum ala wajhi tahakkumi bihim la tarqudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Ay la yufidukum arqdu wan nadmu walakin in kana lakum iktidar farji'u ila ma utriftum fihi
minal ladzati wal mustahayati wa masakinikum al-muzahrafati wa dunyakum allati gharratkum wa alhatkum hatta ja'akum amrullah fakunu fiha mutamakkinina walidatiha janibain wa fi walidatiha janina na'am wa fi manazilikum mutmainnina mu'addamina la'allakum an takunu maqsudina fi umurikum kama kuntum sabiqa mas'ulina min matalibi dunya ka halatikumul ula wa hayhata aina al-wusul ila hada wa qad fata al-waqtu wa halla bihimul iqab wal maktu wa daba anhum izzuhum wa syarafuhum wa dunyahum wa hadaruhum nadmuhum wa tahassuruhum. Maka dikatakan kepada mereka yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nada mengolok-olok mereka, kalian jangan lari, kembalilah kalian menikmati kesenangan-kesenangan dunia kalian, kembalilah ke tempat tinggal kalian. Barangkali kalian akan ditanya tentang dunia kalian. Artinya, percuma kalian lari, percuma kalian menyesal. Tapi jika kalian memang memiliki kemampuan, silakan kalian coba kembali menikmati kesenangan kalian berupa kelezatan dan hal-hal yang menyenangkan lainnya, dan kembali kepada tempat tinggal kalian yang mewah penuh dengan ukiran, dan kembali kepada dunia yang menipu dan melalaikan kalian. Tunggu sampai datang perintah Allah. Silakan kalian menetap di tempat kalian. Silakan kalian berlama-lama di sana. Silakan kalian tenang di tempat tinggal kalian, di dalam keadaan kalian dihormati. Barangkali memang itu yang menjadi tujuan kalian, sebagaimana kalian dulu. Barangkali kalian ditanya tentang perkara-perkara dunia seperti keadaan kalian dulu. Tapi ini semuanya jauh. Mana mungkin mereka bisa mencapai kembali hal ini. Sudah habis waktunya. Sudah tiba mereka harus dihukum dan mendapat kemurkaan. Sudah hilang dari mereka apa yang mereka banggakan. Telah hilang dari mereka kemuliaan mereka dan dunia mereka. Dan telah datang kepada mereka penyesalan dan merasa menyesal. Walihada qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum ay ad-du'a'u bil wail was-subur wan nadmi wal iqrar al anfusihim bidh-dhulmi wa anna Allaha 'adilun fima akhalla bihim hatta ja'alnahum hasidan khamidin ay bi manzilatin nabat alati qad khusida wa unima qad khamidat minhum al-harakat wa sakarat minhum al-aswad fahdaru ayyuhal mukhatabun an tastamiru ala taqdibi asrafir rasul fayahilla bikum kama halla biulaik. Oleh sebab inilah mereka kemudian berkata
duhai celakalah kami, sungguh kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Ungkapan penyesalan itu terus-menerus mereka ucapkan, yakni ungkapan celaka, ucapan binasa dan penyesalan, ucapan pengakuan bahwa diri mereka itu zalim dan bahwasanya Allah itu adil atas apa yang Allah timpakan untuk mereka, sampai kami jadikan mereka seperti tanaman yang telah dipanen, yakni seperti tanaman yang telah dipanen sehingga tidak bisa bergerak-gerak lagi dan suara mereka juga tenang, gak terdengar. Maka waspadalah wahai orang-orang kafir yang dituju oleh ayat ini, jika kalian terus-menerus mendustakan Rasul yang paling mulia, maka kalian akan mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan berupa kehancuran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, dalam ayat yang ke-11 sampai 15 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa telah banyak penduduk negeri di kalangan umat-umat terdahulu yang Allah hancurkan secara total sampai berakhir dari penduduk tersebut gak ada yang lolos. Setelah itu kemudian Allah munculkan kaum yang lain. Kemudian mereka melakukan hal yang sama. Maka Allah hancurkan juga. Begitu seterusnya. Banyak terjadi. Bahkan di antara mereka yang asalnya membanggakan diri tidak akan mendapatkan adab dari Allah, yang asalnya mereka bersombong menantang para nabi dan rasul untuk mendatangkan azab yang mereka ancamkan, ternyata nyali mereka langsung kecil ketika mereka merasa bahwa azab Allah itu benar-benar mendekati mereka. Maka mereka pun gak punya nyali untuk menghadapi azab itu. Mereka lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengejek dan mengolok-olok mereka. Jangan lari ya. Kembali kalian ke rumah kalian. Masih banyak kenikmatan yang belum kalian rasakan. Ayo, kalau bisa, kembali pulang. Siapa tahu nanti kalian akan ditanya tentang dunia yang kalian nikmati, yang melalaikan kalian. Itu kalau kalian mampu. Ya, tapi hayhata. Jauh, ya. Mereka gak mungkin kembali. Kembali tambah terkena azab. Karena Allah kalau sudah menurunkan azab, maka azabnya benar-benar rata. Tidak peduli dia siapa. Maka mereka pun kemudian rengek-rengek menyesal. Mereka mengatakan, duhai celaka kami. Kami dulu adalah orang-orang yang zalim. Terus berbicara seperti itu. Sampai akhirnya mereka capek sendiri. Gak ada gerakan, gak ada suaranya. Seperti tanaman yang sudah dipanen. Tumbang semua. Gak gerak,
juga enggak ada suaranya, ya. Naam. Saat itu memang sudah habis waktunya. Sudah bukan lagi waktu untuk menyesali perbuatan. Saat itu adalah antara siksa dan pahala. Naam. Penyesalan di hari akhirat nanti tiada guna. Barakallahu fikum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala qad ahlaka al-mukadzibina li rusulihi minal umami al-madiyati bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya dari umat-umat terdahulu. Al-faidatu atsaniyah. Anna Allah Ta'ala idza arada ayyuhlika ahlal qaryah ad-dhalimah fala yatruku minhum ahadan fala yatruku minhum ahadan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan untuk membinasakan penduduk negeri yang zalim, maka Allah tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka. Nah, semuanya akan kena. Nggak ada yang bisa melarikan diri, ya. Nah, lari kena, balik ke rumah kena, ya, berhenti kena. Waliyadzubillah.
Al-faidatu as-sadisah. Wujubu al-hadari minal irtirari bidunya, minal irtirari bidunya, fa inna dunya qad gharrat aktsaral umamam al-madiyah wa alhadhum anil akhirah. Wajib mewaspadai tertipu dengan dunia. Wajib berhati-hati agar tidak tertipu dengan dunia. Sungguh dunia telah menipu kebanyakan umat-umat terdahulu dan menyebabkan mereka lalai dari akhirat. Baik. Jadi tertipu dan terlalaikan oleh dunia itu biasanya bertahap, sedikit demi sedikit, ya. Tambah lama, tambah jauh, tambah lama, tambah jauh, tambah lama, tambah jauh dari agama. Jadi ada tahapan sampai pada tingkat mereka menjadi ahlu dunia, melupakan akhirat. Sampai pada tingkat mereka menjadikan dunia itu untuk melawan kebenaran. Maka saat itulah mereka benar-benar telah tertipu oleh dunia dan terlalaikan oleh dunia. Waliyadzubillah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala, qalu ya wailana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Qala Qatadah rahimahullah, falamma ra'awul adabah wa ayanuhu
lam yakun lahum mujirun. Lam yakun lahum mujirun. Illa qauluhum ya wailana inna kunna zalimin. Lam yakun lahum mujirun illa qauluhum ya wailana inna kunna zalimin. Hatta dammarallahu alaihim wa ahlakahum. Hatta dammarallahu alaihim wa ahlakahum. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir itu berkata, "Duhai celakalah kami. Kami dulu adalah orang-orang yang zalim." Ucapan-ucapan penyesalan itu terus mereka ungkapkan sampai kami jadikan mereka seperti tanaman yang telah dipanen, tumbang semua, nggak ada suaranya, nggak ada gerakannya, mati semua. Ya. Berkata Qatadah rahimahullah menjelaskan ayat ini, artinya ketika orang-orang kafir itu melihat azab dan menyaksikannya langsung dengan mata mereka, dan mereka tidak ada yang melindungi, maka mereka hanya mampu berkata, "Duhai kiranya celakalah kami, ya, duhai celakalah kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Ngomong begitu terus sampai Allah Ta'ala menghancurkan dan membinasakan mereka secara total. Tumbang semua. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apa hukum memotong kuku di dalam masjid? Kalau kukunya dibiarkan berantakan, nggak boleh. Karena memang yang diperintahkan itu untuk membersihkan masjid, tidak mengotori. Walaupun dengan kuku, ya, nggak boleh. Tapi kalau memotong kemudian kukunya itu dibuang, ya hukum asalnya nggak masalah, motong kuku dimanapun, ya, dengan catatan kukunya tadi tidak dibiarkan mengotori masjid, ya. Nah, tadi pakai kertas atau pakai plastik untuk menampung kukunya, ya. Cuma ketika motong dia duduknya di masjid, nggak masalah. Tapi kalau kukunya loncat sana sini, dibiarkan saja, berarti dia mengotori masjid dengan kukunya. Maka ini yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apakah boleh kita berdoa seperti ini? Semoga yang ngambil jamku atau barangku semoga buta, tuli, lumpuh. Jadi ini babnya adalah Anda adalah pihak yang terdolimi.
karena jamnya diambil atau barangnya diambil orang lain, ya. Nah. Baik, berapa harga jam? Ya, paling kalau yang kaleng-kaleng 50, 100 gitu ya. Nah, kalau agak mahal dikit jutaan, ya. Nah. Tapi dia doanya berlebihan. Nah, kalau matanya buta, harga mata berapa? Ya, apalagi telinganya tuli, harga telinga berapa? Ya, sampai lumpuh. Wah, ini harga kekuatan seseorang berapa? Itu lebih besar harganya daripada jam tangan Anda. Maka gak boleh Anda mendoakan seperti itu. Namanya mendoakan orang yang menzalimi Anda dengan doa yang melebihi kezalimannya. Berarti Anda juga zalim. Ya. Baik. Terus sebaiknya bagaimana? Ya doakan. Ya Allah, semoga yang mengambil barangku dapat hidayah. Sadar mengembalikan jamku, barangku. Gitu ya. Nah. Atau yang harganya sama, ya. Nah. Jadi yang sebanding. Kalau mendoakan orang yang menzaliminya juga harus sebanding. Kalau lebih berarti dia zalim juga. Wallahu ta'ala bissawab. Yang paling aman, ya jangan didoakan kejelekan, ya. Doakan kebaikan. Karena doa orang yang terzalim itu mustajab. Apakah seorang yang belajar dan mempelajari Al-Quran dan menghafalkan semampunya dapat menghadiahkan mahkota dari cahaya untuk orang tua kami walaupun belum menghafal 30 juz? Yang keutamaan semacam ini khusus bagi yang 30 juz, ya. Nah, oleh sebab itulah semangat, ya. Nah, barakallahu. Kalau tidak seperti itu maka enggak seru, ya. Jadi memang untuk yang telah Allah mudahkan hafal 30 juz hafizul Quran, itulah yang mendapatkan keutamaan seperti itu. Ya, jadi adapun kalau belum sampai seperti itu ya tetap dapat pahala usaha belajar dan mempelajari Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kalian semua untuk bisa menjadi hafizul Quran, ya. Baik, jazakumullah khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.